Gitu. Tadi kan orang yang diusir oleh Allah Taala. Temanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utama dan paling utama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kamar, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di dalam sebuah media di sini terutama. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba menanggapi tema tersebut di atas bahwa tema ini sangat penting karena disebutkan siapa orang yang diusir oleh Allah. Nah, siapa saja kira-kira ini. Nah, sekarang sebelum kita menyebut diusir itu bisa diartikan sebagai mereka yang dijauhkan dari rahmat, dari kasih sayang Allah, serta tidak mendapatkan petunjuknya dalam Al-Quran dan Hadis. Terdapat beberapa kelompok memang yang dicontohkan termasuk Bani Nadir. Di sini saya mencontohkan orang yang akan mengalami hal tersebut, yaitu pertama orang yang kufur, orang yang musyrik. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6, 7, yang artinya sesungguhnya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka itu ditutup, bagi mereka akan ada azab yang besar. Orang-orang yang kufur dan menyekutukan Allah dengan yang lain adalah mereka yang dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari petunjuk Allah SWT. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita telah diajarkan untuk apa? Untuk selalu memperkuat iman dan menghindari segala bentuk kesyirikan, agar supaya kita ini tidak salah, tidak terusir oleh Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang dusta. Orang yang dusta dan berbuat zalim. Di dalam surat Al-Mutaffifin itu Allah mengingatkan kita tentang bahaya kedustaan dan penipuan. Seperti Bani Nadir itu kan berarti orang munafik kan, tidak menepati janjinya, ini namanya dusta. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa orang yang berbuat zalim akan kehilangan perlindungan Allah, akan kehilangan perlindungan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bersabda yang artinya demikian, waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Ta'ala. Jadi orang yang terzalimi itu doanya mustajab. Nah, orang yang mendustakan kebenaran dan melakukan kezaliman itu terutama kepada sesama ini akan merasakan akibat dari perbuatannya, termasuk yang disebutkan tadi, yaitu diusir dari rahmat Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang melanggar janji dan melanggar amanah. Kalau kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, Allah itu menegaskan pentingnya kita itu menepati amanah. Menepati amanah. Yang artinya demikian. Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Ini. Orang-orang yang tidak menepati janji dan tidak menepati amanah ini akan merugikan diri mereka sendiri. Dan akan menjauhkan diri mereka itu dari kasih sayang Allah.
dalam kehidupan kita ini harus kita jaga amanah. Amanah apapun yang diberikan kepada kita. Itu karena penting. Baik dalam hubungan sosial, hubungan bisnis maupun dalam ibadah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang yang berbuat dosa tanpa tobat. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah itu mengajak hambanya untuk apa? Untuk bertobat. Allah berfirman yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini ada kebaikan, dan bumi Allah luas. Hanya orang yang bersabar yang akan diberi pahala tanpa batas. Jadi mereka yang terus-menerus berbuat dosa tanpa mau bertobat dan kembali kepada Allah, itu akan jauh dari rahmat-Nya. Taubat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghindari diri dari pengusiran Allah SWT. Jadi kalau kita lihat siapa-siapa saja ini nanti bisa dilanjutkan lagi setelah diskusi. Orang-orangnya itu siapa, namanya siapa, termasuk di dalam keterangan di atas tadi. Jadi sementara saya simpulkan bahwa marilah kita merenung bersama siapa yang diusir oleh Allah dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya. Tentu kita harus memperkuat iman, menjauhi perbuatan dosa, dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang amanah dan bertanggung jawab. Dengan begitu kita dapat berharap untuk selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita agar kita ini tidak termasuk dalam golongan yang diusirnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Badi atas tanggapan dari tema pertemuan hari ini.